Kelas ini yang terus nyam apa-apa lah. Ya apa-apa, Pak. Ya videokan aja kegiatannya. Kamu kan mobil, Tidak sudah mah. Mana? Oke deh ya. Bye guys, lihat. Outfit of the day. Hai guys. Hai, Iman Pucut. Kita ada di PWRI. Ada lagi yang namanya radio komunitas, itu namanya LPK, Lembaga Penyiaran Komunitas. Itu kenapa? Ya karena itu sesuai dengan undang-undang penyiaran. Tahu undang-undang penyiaran? 32. Soalnya udah kemarin bahas. Ya apa ya, udah bisa ya. Bapak membantu menyampaikan informasi kaitan dengan radio. Karena radio ini berdirinya tahun 70. Usia bapaknya 5 tahun. Bapak 5 tahun, radio ini dibentuk. Awal mulanya dari mana? Ini asalnya namanya Stura. Tadi udah disebutkan Stura itu apa? Studio radio. Nah, radio daerah. Jadi ada di kabupaten kota se-Indonesia, bukan hanya di Sukabumi aja. Ya, Sturada ini dibentuk atas dasar dari undang-undang pemerintah, aturan atau PP ya, nomor 50 tahun 69. Dasarnya ada, itu dari Kemendagri. Jadi ketika Sturada ini dibentuk dari RTKP tadi, dipindahkan ke kabupaten itu, makanya radio Sturada Kabupaten itu berdiri tahun 1970. Beda dengan RSPD Kota, Jack Rem. Kalau sempat dengar di 93,4 kalau nggak salah. Itu berdirinya tahun 69. Karena mereka pindah dari kantor polisi ke keluar, tempatnya di kota Madia kalau dulu, bukan kota Sukabumi tapi kota Madia Sukabumi. Di tahun 69 berdirinya. Kalau kita di sini kabupaten itu bikin dulu pemancarnya 1 tahun. Nah, kita pindah awal tuh di masjid ini ada parkiran. Ini asalnya adalah kantor PU. Jadi ada puskesmas, ada radio, ada PU juga. Kita baru pindah ke sini tahun 70 dan karena kita bikin dulu. Iya. Waalaikumsalam. Ayo sok masuk. Ada kursinya masih ada. Ada di sana. Nah, Come on guys. ini ruang kita karena kita ngambilnya streaming, ya. Ini streaming, tapi kita juga bisa siaran di sini. Ketika streaming yang di pelabuhannya ada trouble. Pertama, alat yang kita gunakan di sini, ini ada mixer namanya. Oh, ini Jadi bedanya mixer ini dengan mixer kue itu dari bentuk. Jadi mixer ini mudah, murah, simple. Ketika kita dalami dari mixer ini banyak karakternya. Dari satu channel ini, ya. Ini ada volumenya, ini ada gainnya, ini ada left right segala macam, fanpot. Jadi suara manusianya mau dibikin apa? Tapi ini lepas dari efek, karena ini juga ada efeknya, ya. Ini ada efeknya. Jadi mixer ini tujuannya mixer buat apa? Mencampur. Mengaduk ya. Mix. Kalau kita bicara mix, mencampur, mengaduk
Karena bisa membedakan ini suara manusia, suara vokal, ini gitar, ini organ. Nanti kita satukan kapan balance-nya di mana. Jadi ini ada 12 channel. Namanya mixer. Mixernya multi ya. Karena dia punya efek sendiri. Gak pakai efek luar. Dari mixer kita nyambung dulu ke mic. Ini namanya mic. Tahu mic buat apa? Suara. Pengeras suara. Bisa pengeras suara atau penyambung juga ya. Mic ini akan menyala ketika mic ini adalah jenisnya kondensor. Jadi mic itu banyak ya jenisnya. Ada dynamic, ada kondensor, ada juga mic-nya yang biasa. Kayak buat di masjid, buat toa gitu ya. Nah, ini bedanya, mic ini dia harus dikasih tegangan baru nyala. Nanti ini dong, coba dipukul. Nah, gak ada suaranya. Gak ada suaranya kan? Ada suaranya? Gak ada kan? Belum ya. Nah, kita kasih tegangannya 48 volt. Coba. Halo. Jalan. Assalamualaikum. Langsung siaran aja ya. Langsung siaran nih. Nah, itu ya. Jadi Primitif ya. radio itu tidak mudah dan tidak mahal juga. Sebenarnya ringan. Cuman dari jenis mic ini dia lebih sensitif karena dia dibuat khusus untuk mix studio. Setelah dikasih tegangan dia nyala. Ya, kalau tegangannya dimatiin dia nggak nyala dan nggak bunyi. Tahu kan kalau komputer ini PC untuk menangkap siaran dari pelabuhan. Karena kita punya link RCL 95,7 FM, radio 12345. Ini kita bikin linknya. Jadi kalau IMN nanti imnradioonline.com. Jadi kita modif bahwa komputer ini ada sama juga seperti ini, namanya receiver link. Contohnya ini yang bawah. Ini receiver. Udah jelas ya gitu ya. Nih, ini namanya STL ya. STL. Kalau ini kan ada prosesor, masuk ke STL. Kalau kata prosesor teh, lagunya 50, bassnya 60, treble-nya kasih 40. Ini yang ngaturnya ini, tapi di set dulu sama kita. Namanya prosesor. Audio. Jadi perangkat pemancar itu apa? Perangkat radio itu apa? 1. Mixer. 2. Mic. 3. Prosesor. 4. STL. 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 Bukan STB bukan. Teler. Bukan set-top bukan. Nah, bukan. Itu satu. Yang kedua, ada perangkat siaran, salah satunya kita punya aplikasi. Kalau ini mau siaran di sini. Bentar ya, udah sore. Nah, ini aplikasinya kita pakai BPM. Lu puyeng liatnya. Kenapa nggak kelihatan? Mika? Iya. Itu kecil. Bapaknya masih kebaca. Ada 2. Bentar. Nih. Nanti bisa Nih, ini BBM Studio ya. Jadi kita ngambil lagu dulu nih, salah satunya lagu pop. Dir, jadi namanya radio komunitas. nih pop. Mana? Kalau ada lagu Korea, Pak. Request. Iya, Korea. Faisan pengen radio Korea, lagu Korea. Ada di sini. Cuman kita beda dengan dulu SPD di sini. Dia sekarang itu
kita punya programmer. Mata acaranya nggak kayak dulu, siaran bahasanya nggak ada, lagu-lagu Sundanya nggak ada gitu. Kalau dulu malam Senin tuh lagu Cianjuran. Nih kan ini ada satu ya, kita klik aja ya untuk pindahin lagu semua. Jadi kalau siaran di sana tuh pakai ini biar lagunya ngacak. Ini auto, bisa auto dari sini pindah ke sini. Kita play. Nah, lagunya ini. Yang tadi kita matiin. Pius dulu. Nah ini lagunya di sini. Yang jalannya pakai ini. Ini siarannya di sini. Sok mau siaran. Cika, aku mau nyoba sak. Cika, ayo. Cika, ada skripnya nggak Bapak? Nanti bikin dulu. Ya. Jadi tahap kedua kalian harus bikin nanti ke ibu bikin skrip siaran seperti apa. Ada namanya petugas kalau di radio itu ada script writer. Ada pemimpinnya, ini penanggung jawab radio. Ada script writer, ada operator, ada announcer. Itu gambarannya ya. Jadi kalau ditanya keberhasilan seorang penyiar radio itu seperti apa? Bukan saya jadi penyiar, tapi saya jadi MC jadi apa? Itu nomor 2. Tidak mungkin jadi MC terkenal kalau belum terkenal di wilayahnya. Iya. Kan banyak artis-artis yang Dan awalnya itu dari menentukan salary kita. Kalau di swasta, ngitungnya per jam. Kalau di Pemda, ngitungnya per bulan. Kalian ngehonor dibayarnya 2 juta. Cukup nggak? Buat beli bedak. Cukup banget. skincare. Belum Cukup banget. Nggak cukup. Tapi lebih dari itu, ketika kita jadi penyiar yang handal, jadi MC minimalnya. Kenapa orang bisa belibet itu? Bapak gara-gara napasnya itu tidak beraturan. Nah, sebelum berbicara tuh katanya lebih baik tarik napas dulu. Terus intonasi suara ketika dikeluarkan itu kalau misalkan teriak-teriak itu lebih cepat ke gugupnya katanya daripada yang pelan, ngomongnya pelan itu lebih akan lancar gitu berbicaranya. Itu gimana? Gini ya, Mas Devi. Kalau kita bicara pengen kitanya tidak belibet, kitanya tidak salah ucap, pakailah napas perut. Karena bagi seorang penyiar, durasinya segimana, panjang materinya segimana, dari titik sampai dari awal sampai titik, itu harus mampu satu napas. Latihannya seperti apa? Kita tarik napasan. Coba tarik napasan. Tahan. Kita turunkan ke perut. Ketawa, Pak. Turunkan ke perut. Tahan di perut. Nah, kita keluarkan napas kita lewat mulut. Itu hitungannya kalau mau 10-10, kalau mau 20-20. Juga ini bagian dari pelajaran dari Ibu. Bahkan Bapak harap penasarannya tidak cukup hari ini. Iya. Gitu ya. Kenapa orang bisa maju, kenapa orang bisa terkenal? Ya karena usahanya. Udah puas dengan pernapasan? Puas. Jadi pernapasan mah harus di tempat yang terbuka. Badai gogorowokan dugi kasep soan tenah hiu. Nanti ada. Jadi jalan-jalannya kedah KPH. Bukan ke gunung. Ya Atau bisa. jalan-jalan dulu. Ya. Segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum